Audio Jungle. Ya ini jelas ya, jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi, zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas wa kana yulaqabu khimaron. Saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wakana yudhiku Rasulullah kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni webek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar, lagi sing bayari sapa? Ya jenengan derek dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk lihat di masjid enggak afdol dia. Gak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aktsaroma syarib tal khamrat bena di Rasul. Kowe cek nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ya para kiai. Dijazai aja diwoco. Jadi misalnya nyon sewu bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya ijek nyumbang. Coba kok mau 50.000 ngono. Ijek ora ngimbang gitu loh. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini PSG. Setidaknya kamu lihat didikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sementing i'tarafu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sementing itu kaidah di fikih itu, kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya pakai Pak Zerkasi ini di Kemenak, mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja saya aja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi maling biru qaumahum idza roja'il malah gak roja'u, malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan gitu loh. Nah, makanya kalau donga tetap Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarafu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua gitu, salah ngotot. Skandani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Skandani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye saat iki. Ribet teh. Wah, angel ngandani santri saya iki teori ya. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rabi-rabi ora yo wis buan. Nanti kadani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota ini teori tok.
Coba sampean tak kandhani kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan santri kota ra iso. Nah santri desa iso bazar kasih. Kandhani sik ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wis mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal ketinggalan milih kembali. Cepet sih kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarafu karena kelakuannya piye jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep kok ana selawatan ya kok ana artis wayu delok dosokan ana kiai melok dosokan salaman jare malaikat iki penggemar sapa ya iki penggemar artis penggemar kiai ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Nah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asawahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil arwah tu jadi namanya Mbak Malim terus. Nah itu makome langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya asa. Asa iku sapik lah. Sekaya aja langsung mesti lho kok ayate asa kok. Asa ya menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah iku banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi mungkin nabo aja ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget mulai dulu yang yakhlidul qola ya ada yang yudhirul bughdo ya ada yang kelihatan keras nggak suka maksiat juga bagus masa maksiat disukai kan ya tidak baik yang nggak jelas kayak orang Jawa nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada, makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus wah ada dalilnya di Ikhya halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada ya jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama tambah ngelihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film itu gambarannya Wali Songo itu Masya Allah sabarnya telatennya semuanya Masya Allah lah darani wudhunya raup darani syahadatnya sekaten soalnya darani jimat kalimat sodo jimat syahadat itu maksudnya itu wong itu kudu de merah delimo itu dalimo ya tauhid itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet merah delimo itu maksudnya dalima orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu kan diakhiri dal sampai 5 dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5 maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dalimo maksudnya tauhid ini benar dulu apa tauhid ini benar dan itu telaten datangi tempat maksiat ini kayak gambaran di film-film itu dulu gambaran film-film kuno juga sama kan ada warung terus penjaganya gitu yang datang goda dulu ya gambarannya ada gitu sekarang ya nggak ada lagi mungkin banyak ya jadi dulu ya banyak sama lah untuk ukuran zaman itu ya banyak sama tapi telatennya orang Jawa bilang apa ya diturutin darani sloko laila sloko itu maknanya sulok gitu bahasa Jawa jadi sloko